Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jadi kali ini kita akan belajar JavaScript, di mana kali ini kita akan belajar dasar dari JavaScript. Jadi buat teman-teman yang baru belajar JavaScript atau baru mau pindah atau mau belajar bahasa pemrograman yang baru, yaitu JavaScript, kalian bisa melihat atau menonton video ini dulu ya. Jadi di sini ceritanya saya akan membuat atau memanipulasi komponen HTML tapi menggunakan JavaScript. Biasanya kan kita membuat komponen HTML tanpa menggunakan JavaScript itu langsung ditulis di sintaks HTML-nya. Nah, kali ini kita akan mencoba sesuatu hal yang baru yang dapat dilakukan oleh JavaScript. Salah satunya adalah memanipulasi komponen yang ada di HTML seperti itu ya. Seperti biasa, kita langsung saja dengan membuat sebuah folder. Di sini sudah saya buat folder dengan nama belajar strip.js. Kemudian folder itu sudah saya buka menggunakan Visual Code. Jadi ini sudah familiar ya buat kalian menggunakan Visual Code. Terus dari belajar ini, belajar JS ini, di dalam folder ini kita buat file baru dengan nama index.js. Nah, ini yang secara umum, bukan index.js, melainkan sebentar kita rename dulu, index.html, karena kita mau membuat HTML dulu ya. Kita akan membuat wadahnya terlebih dahulu. Terus setelah kita membuat file HTML ini, maka kita harus membuat ini ya, sintaksnya HTML seperti ini. Langsung saja HTML, kemudian komponen di dalam HTML itu ada head gitu ya. Di dalam head ada title, kita yang umum-umum saja, belajar JavaScript dasar, seperti itu. Terus kita langsung buat di bawahnya, headnya cuma untuk title aja. Terus di bawahnya biasanya ada body ya. Nah, di dalam body ini biasanya kita langsung membuat div seperti ini. Ini kita buat dulu tanpa menggunakan JavaScript. Saya demokan dulu ya. Div di sini halo programmer, seperti itu. Terus kita save. Kemudian kita buka di browser ya. Kalau di Visual Studio Code ini kita bisa menggunakan fiturnya yaitu copy paste. Copy paste ini nanti kita pastekan di browser, dia akan menjadi seperti ini ya, full paste-nya. Terus kita enter saja. Nah, di sini ada halo programmer. Terus supaya ini menjadi besar, itu maka kita harus masukkan ke dalam header ya. Kita bikin header saja ini supaya tulisannya besar gitu ya. Satu header. Oke. Kemudian ini kita pindah di dalam H1. Kita save. Yang kita buka browser lagi, kemudian kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Dia membesar karena header. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian oke, ini sudah cukup sih.
nggak ada lagi untuk demo yang pembuatan HTML karena saya anggap di sini kita bukan belajar HTML akan tetapi belajar JavaScript-nya. Jadi yang akan saya tekankan di sini nanti ya, ini sebagai perbandingan aja terlebih dahulu HTML tanpa JavaScript dan nanti kita membuat konten HTML-nya itu menggunakan JavaScript. Yang pertama, oke, mari kita mulai saja migrasinya. Di sini harus kita bikinkan lagi div dengan kita langsung pakai shortcutnya dari Visual Studio Code itu ya. Div terus ID-nya itu app. Kita tab saja. Terus di bawahnya div ini kita kasih script. Nah, script ini menandakan bahwa ini nanti ada file JS yang di load di HTML ini. Terus di dalam script ini ada property itu namanya src. Nanti src-nya ini kita untuk meletakkan file JavaScript kita. Nah, biasanya saya bikin sebuah folder dulu di src terus JS ini supaya nanti pengelompokan foldernya itu lebih terstruktur ya. JS bisa nanti di dalam folder src ini nanti itu ada file JavaScript, CSS, kemudian image, icon, dan lain-lain. Jadi untuk JavaScript sebaiknya kita buatkan lagi folder yaitu JS. Nanti JS ini berarti penanda di dalam folder JS itu berarti isinya adalah file-file JavaScript supaya tidak tercampur dengan file-file yang extension yang lain seperti CSS, PNG, JPG, dan lain-lain. Jadi ketika kita ingin mencari file yang kita butuhkan itu akan mudah ya. Jadi memudahkan pencarian sebuah file seperti itu. Terus kita beri nama filenya ini index.js. Nah, ini bisa kalian berikan nama terserah, tapi untuk kali ini supaya mudah saja kita menggunakan nama index.js. Nah, index.js ini belum ada ya filenya di sini. Terus kita langsung saja di sini komen. Nah, kita klik komen, terus kita arahkan kursor ke nama folder tadi itu ya. Nama filenya tadi. Ya, kita klik aja. Di sini katanya belum ada seperti itu. Kita ditawarin apakah mau dibuatkan atau enggak. Kita iyakan aja, lebih simple. Jadi kalau sebenarnya nggak pakai seperti ini juga bisa, kalian bisa bikin dari sini, atau ini ada icon buat folder, kemudian nanti buat folder lagi di dalam src dengan nama JS, terus baru bikin filenya index.js. Seperti itu ya. Oke, yang pertama kita save dulu, save yang file HTML-nya, kemudian index.js-nya kita cek dulu ya. Biasanya saya sebelum lebih jauh ngoding di sebuah file yang kita import atau kita embed di sebuah file yang lain, itu saya cek dulu ya, apakah file itu sudah berhasil masuk atau sudah berhasil di load di file itu atau belum. Kalau di sini biasanya saya pakai console.log ya. Nah, seperti ini sebagai penanda saja, seperti itu. Sebagai penanda saja. Oke. Kita buka ini inspect atau kita buka konsolnya ya, konsolnya ini. Seperti ini. Ini belum ada, terus kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk. Berarti
file index.js ini sudah berhasil dimasukkan di dalam file index.html. Saatnya kita melakukan manipulasi. Kita hapus dulu aja ya supaya clear di sini. Terus kita langsung saja ketikkan dokumen gitu, terus titik get element by ID. Oke, seperti ini. Terus get element by ID ini dia mengacu kepada ID, sebuah ID yang ada di dalam div, gitu ya. ID yang di dalam div. Kemudian ID apa yang akan kita ambil ya di sini. Jadi div dengan ID apa yang akan kita ambil, maka harus kita tentukan. Maka di sini kita harus kasih app. Karena kita yang target kita adalah div yang ID-nya app. Maka di sini get element by ID isinya app. Jangan lupa ini dikasih petik ya, karena string seperti itu. Terus kita ingin memanipulasinya ya. Kita kasih inner HTML seperti ini. Jadi nanti jadi teks HTML di situ. Terus kita coba dulu dengan sintaksnya ya, paragraf dulu. Ini hai. Supaya tidak bingung ya, supaya kalian melihat perbedaannya mana yang di load dari HTML, mana yang dari JavaScript-nya. Setelah kita save, mari kita reload di browsernya. Nah, ini hi. Kalau ini Hello Programmer, ini dari HTML. Kalau yang hi ini dari JavaScript. Terus kita pindahkan semua saja supaya di HTML-nya ini clean. Jadi seperti ini kita cut saja, cut. Terus ini kita pindahkan ke sini. Terus ini kita hapus saja ya, supaya rapi. Nah, di sini Hello Programmer kita pindahkan di JavaScript. Kemudian ini kita rapikan dulu index.html-nya. Terus kita ke browser, lalu kita reload browsernya. Nah, ini Hello Programmer sudah muncul, seperti tidak ada perubahan. Akan tetapi di dalam layar development-nya ini sebenarnya ada perubahan, karena ini di load dari JavaScript. Mari kita kasih perbedaan saja. Hello Programmer ini dari file ini dari JavaScript. Kita save, kemudian kita reload di browsernya. Oke, sudah terlihat perbedaannya. Selain dari fungsi dari JavaScript sendiri untuk memanipulasi inner HTML itu, ada banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki JavaScript untuk memanipulasi DOM HTML seperti CSS, kemudian event, terus animasi, dan masih banyak lagi yang nggak bisa di cover di dalam video ini. Kemudian kita kita manipulasi lagi. Ini H1 ya, H1 ini nanti kita kasih warna ya. Misalkan di sini kita kasih ID lagi, div-nya, terus
ID-nya ini header. Terus di sini kita dokumen lagi get element by ID header. Nah, terus kita coba kita kasih CSS-nya ya. Sini color kita ubah colornya menjadi red misal ya. Oke, kita refresh. Nah, kita sudah berhasil memanipulasi indeks HTML ini menggunakan JavaScript. Kita sudah bisa meload kontennya dan juga bisa memanipulasi warnanya. Seperti itu. Ini adalah dasar sekali bagi teman-teman programmer pemula yang ingin belajar JavaScript. Ya. Terus ini juga merupakan dasar bagi kalian yang ingin belajar framework JavaScript seperti React.js. Ini dasarnya seperti ini. Jadi dia mengambil elemennya by ID seperti itu. Oke ya, untuk kali ini saya ingin sharing-sharing seperti ini saja dulu. Oh ya, kita lihat elemennya aja dulu. Elemennya ini dia kita inspect aja yang sebelah sini. Kita inspect. Nah, ini dia header. Jadi dia di render juga di dalam sini, di dalam HTML. Jadi seperti HTML seperti pada umumnya. Ketika kita lihat di dalam sini. Tapi kalau kita lihat di codingan, tentu saja indeks HTML-nya ini cuma berisi div dan script index.js ini. Nah, menarik ya. Oke. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan juga subscribe untuk mendapatkan update dari video-video yang saya upload setiap harinya. Tentu saja seputar programmer, mempelajari bahasa pemrograman maupun sharing-sharing terkait dunia programmer, terkait pekerjaan, terkait industri, dan juga mungkin juga sharing-sharing ringan terkait dengan teknologi yang sedang tren saat ini.